Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Al-malikil hakil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Wa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqallahu faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala Rasulullah fil hadis syarif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis yang mulia ini, hadirin sekalian, Rasulullah mengajak kita, Rasulullah menghimbau umat agar menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan. Maka marilah kita kembali kepada sunnah Rasulullah, hadirin sekalian. Betapa banyak sunnah Rasulullah yang kita langgar dalam kehidupan kita, sementara ini adalah pedoman dan jalan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhal mu'minun sinajman rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa kenikmatan hidup, nikmat yang kita sadar, hadirin sekalian, ataupun tanpa kita sadari telah kita pakai semua nikmat dari Allah sampai saat ini. Khususnya 3 perkara yang fatal, hadirin sekalian. Apabila salah satu ini tidak ada dalam kehidupan manusia, maka sia-sialah hidupnya, hadirin. Itulah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita telah dilahirkan sebagai orang Muslim, seorang yang beragama Islam, dan bukan orang kafir, karena yang diakui oleh Allah dan Rasulullah hanya umat yang beragama Islam. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain, hadirin sekalian. Mari kita syukuri kita telah lahir menjadi orang Islam yang akan menghuni surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita menjalankan syariat Islam di muka bumi. Lalu nikmat iman, hadirin. Hanya dengan iman inilah manusia ini akan selamat menjalankan hidup di muka bumi ini. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil sebagai penerus generasi yang mulia ini, hadirin sekalian, yang menjalankan syariat Islam di muka bumi ini. Dan hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman,
Itu insya Allah kita yang hadir pada masjid Jumat yang mulia ini dan sekalian tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi tujuan itu kalau nggak selamat hidup dunia dan akhirat. Lalu hadirin sekalian, nikmat sehat. Hanya dengan kesehatan inilah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di muka bumi. Bukan dengan yang lain, bukan dengan harta, kekayaan, pangkat. Itu hanya semua hadirin sekalian. Apa artinya bila penyakit melanda, musibah, sakit? Jangankan untuk berbuat baik, jangankan untuk hadir di masjid ini dan berjalan-jalan, bahkan mereka untuk makan saja nggak bisa. Apa arti bagi semua harta kekayaan? Untuk makan saja makan berelpus. Harus kita syukuri. Apabila kita bersyukur, insya Allah akan memberi nikmat kepada kita. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min azabal sadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kalian ingkar, ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah. Tak main-main hadirin sekalian. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan manusia, membawa manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau. Hadirin sekalian, mari kita jalankan hidup ini sesuai dengan sunnah itu. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, yang telah ditetapkan oleh LP2A, yaitu kita akan membahas 3 golongan manusia kelak di akhir zaman, yaitu pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai orang Islam kita tahu dan kita sering mendengar, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kehidupan dunia ini akan hancur, akan berakhir. Alam semesta ini akan hancur, akan musnah, hadirin sekalian. Itulah yang dinamakan peristiwa kiamat. Musnah semua. Ketika kiamat ini terjadi, diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah. Kita bacalah surat Al-Waqiah itu di rumah hadirin sekalian. Bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Lautan bergelombang menerpa bumi, menenggelamkan semua isi bumi, memporak-porandakan kehidupan di dunia ini. Pada hari kiamat ini, hadirin sekalian, manusia tidak ubahnya seperti larut yang campakkan, yang berterbangan. Itu keadaan manusia. Ingat hadirin sekalian, diterpa angin badai, diterpa angin topan, tidak ubah seperti larut manusia ini. Setelah itu terjadi, maka sangkakala ditiup oleh malaikat Israel, maka matilah semua makhluk. Tetapi hadirin, setelah itu selesai, tidak hanya habis di situ hadirin sekalian. Kita tahu Allah akan ciptakan dunia yang lain, Allah ciptakan tempat yang lain, tahap demi tahap yang harus dilalui oleh manusia, termasuk kita hadirin sekalian. Sebuah perjalanan yang panjang kelak sampai pada tempat yang terakhir yang tidak diciptakan lagi oleh Allah, yaitu surga dan neraka Allah. Lalu hadirin sekalian, setelah peristiwa kiamat ini selesai, maka sangkakala ditiup sekali lagi. Seluruh makhluk, seluruh manusia dari dahulu dibangkitkan dari kubur untuk perjalanan dunia baru, tahap demi tahap, untuk menuju perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu, menerima catatan amal, yaitu di yaumul hisab, pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi. Itu di yaumul hisab. Peristiwa itu akan kita lalui, hadirin sekalian. Bukan selesai di dunia ini hanya kita mati, panjang cerita lagi. Maka hadirin sekalian, tatkala manusia ini dihidupkan kembali, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari alam kubur?
Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Maka di saat itu hadirin sekalian dijelaskan peristiwa itu di dalam surat Al-Waqiah. Manusia itu menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa. Dan kamu akan menjadi 3 golongan. Nah, golongan yang pertama hadirin sekalian adalah Golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka yang paling dahulu beriman, maka mereka orang yang pertama akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Timbul pertanyaan, siapakah manusia golongan yang pertama ini hadirin sekalian? Mereka adalah nabi-nabi dan rasul, para sahabat Nabi, wali-wali Allah, para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka beriman pada zamannya masing-masing. Mereka terbanyak dari golongan dahulu dan sedikit pada golongan kemudian. Ada sekalian, ini orang yang pertama masuk Islam, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat kenikmatan di dalam surga Allah. Mereka dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di muka bumi ini. Mereka lah orang-orang yang pertama beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bersegera berbuat baik di muka bumi ini. Maka Allah berfirman, sabiqu ila maghfirah min rabbikum wa jannati 'arduha ka'ardis sama. Berlomba-lombalah kalian membuat kebajikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Itu golongan yang pertama hadirin sekalian, yaitu orang terdahulu. Yang kedua adalah golongan kanan. Siapakah manusia golongan kanan ini? Mereka dalam naungan yang terbentang luas di dalam surga Allah, di bawah pohon bidara yang tidak berduri. Di sana terdapat berbagai buah-buahan, buah-buah yang terus berbuah, tersusun rapi, sebuah ibarat buah pohon pisang hadirin sekalian. Dan mereka diberi kasur-kasur yang empuk dan ditemani oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita dan sebaya umurnya hadirin sekalian, yang penuh cinta. Siapakah mereka golongan kanan ini hadirin sekalian? Mereka adalah orang-orang terdahulu dan orang-orang yang menyusul nanti. Orang kemudian. Mereka lah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang menunaikan zakat, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat baik kepada saudaranya. Mereka yang menolong sesama kaum muslim. Mereka yang mengerjakan amal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan segala perbuatan baik di muka bumi ini. Mereka lah orang-orang golongan kanan. Mereka lah yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal kebajikan, mereka sebaik-baik makhluk. Ini golongan yang kedua. Dan pokoknya orang yang berbuat baik di muka bumi ini, orang yang selamat hidup, itulah golongan kanan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah golongan kiri. Hadirin sekalian, ini dia. Betapa sengsaranya, betapa merananya, betapa meruginya mereka yang ada pada golongan kiri ini. Mereka mendapat siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Mereka dalam naungan
asap hitam yang tidak enak baunya dan tidak menyenangkan. Mereka lah orang-orang dahulu sampai orang-orang kemudian. Mereka lah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mewah, tetapi mereka selalu berbuat dosa dalam kehidupannya, hadirin sekalian. Mereka lah orang-orang yang sesat. Mereka lah mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan hari kiamat, tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Mereka orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mengerjakan solat, tidak membayar zakat. Mereka orang-orang yang hidup dalam keburukan, padahal mereka orang Islam. Mereka hidup dalam bergelimang dosa, hadirin sekalian. Mereka lah orang yang banyak timbangan amal keburukannya daripada amal kebaikan. Maka hadirin sekalian, golongan kiri ini kelak di yaumul hisab akan menerima catatan amal dari tangan kiri. Apabila manusia itu menerima catatan amalnya dari tangan kiri, celakalah hidup manusia itu. Mereka adalah calon-calon penghuni surga Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Qur'an ayat 89 Allah berfirman, Wa ummah hafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembali mereka adalah neraka nahwiyah. Tidak peduli mereka orang Islam, campakkan ke dalam neraka. Dan segala fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amara fantahu ma'aha anhu hadar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita hanya akan menekankan hadir pada diri bahwa apa masalah lagi di sebalik golongan kiri ini hadir yang harus kita ketahui. Nah, setelah selesai sidang akbar atau setelah selesai dia menghisap kelak, sebelum mereka golongan kiri ini digiring ke dalam neraka, hadirin sekalian, maka pada saat itu iblis laknatullah akan berkhutbah di tengah para golongan kiri ini. Di tengah kaumnya iblis akan berkhutbah, hadirin sekalian. Ini khutbah yang tidak biasa, khutbah yang menggetarkan hati dan membuat sakit pilu hati mereka yang mendengarkan karena tertipu oleh iblis. Dan khutbah iblis ini, hadirin sekalian, bisa kita diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Silakan kita baca dulu surat Ibrahim ayat 22. Itu ada khutbah iblis. Dan berkatalah setan laknatullah, tatkala perkara hisab, berkatalah setan laknatullah tatkala perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi. sekali tidak ada kuasa bagiku terhadap diri kalian, melainkan sekedar aku merayu kalian, menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencaci diriku, tetapi cercalah diri kalian masing-masing. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, begitupun kalian tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian menyekutukan aku dengan Allah. Sejak dahulu
Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapatkan sisa yang pedih. Itu khutbah iblis, hadirin sekalian. Maka setelah mereka mendengar khutbah iblis laknatullah, mereka menjerit, mereka meraung, mereka meratap, mereka menyesal tertipu oleh iblis. Tetapi penyesalan saya itu tidak ada arti. Selesai main. Dan hati mereka akan hancur Melihat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa digiring oleh para malaikat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hancur hati mereka. Lalu giliran mereka, hadirin sekalian, digiring oleh Malaikat Allah menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. ini peristiwa terakhir. Maka hadirin, janganlah kita mau digoda oleh setan laknatullah. Keesokan harinya kita akan tertipu. Baca